Bayangkan sebuah rumor yang menyebar begitu cepat hingga mengubah persepsi publik dalam hitungan jam. Nama besar Raffi Ahmad mendadak terseret, sementara sosok berinisial IB menjadi pusat perhatian tanpa pernah berbicara sepatah kata pun. Namun hari ini, semua berubah. Raffi akhirnya buka suara, bukan hanya membantah, tetapi membongkar hoaks yang selama ini dipercaya jutaan orang. Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkap keberadaan sekutu misterius yang ternyata tidak seperti yang dibayangkan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memanfaatkan rumor ini? Dan bagaimana kebenaran akhirnya terbongkar? Inilah kronologi lengkapnya. Sebagai reporter yang mengikuti isu ini sejak awal, saya menyaksikan bagaimana jagat hiburan tanah air mendadak ricuh setelah nama besar Raffi Ahmad ikut terseret dalam percakapan panas terkait sosok berinisial IB. Kegaduhan bermula dari serangkaian unggahan akun anonim yang memancing perhatian publik dengan menyebut adanya sekutu misterius yang diduga terlibat dalam sebuah manuver rahasia bersama IB. Tak lama kemudian, isu tersebut berkembang liar tanpa sumber jelas, sebuah pola klasik penyebaran hoaks di media sosial. Dalam beberapa hari saja, rumor itu membesar hingga menyeret opini publik ke dalam arus kesimpulan yang belum terverifikasi. Di tengah meningkatnya spekulasi dan tekanan masyarakat, pernyataan resmi pun dinantikan. Sebagai jurnalis di lapangan, saya melihat bagaimana rumor yang semula tidak memiliki pijakan kuat justru menjadi topik nasional, memaksa berbagai pihak untuk angkat bicara dan meluruskan keadaan. Momen ini menjadi titik awal klarifikasi dari Raffi Ahmad yang akhirnya memecah kebisuan dan membuka tabir isu yang telah terlanjur menggila. Dalam sesi wawancara yang berlangsung hangat namun tegang, Raffi Ahmad akhirnya muncul memberikan penjelasan langsung mengenai isu yang menyeret namanya. Berdiri dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa seluruh rumor yang beredar adalah hoaks yang sengaja dipelintir oleh pihak-pihak tertentu. Dari kacamata sebagai reporter yang menyaksikan langsung, terlihat jelas Raffi sangat menyesalkan bagaimana informasi salah dapat menyebar begitu cepat dan diterima publik tanpa proses verifikasi. Ia menuturkan bagaimana sejumlah akun anonim berperan dalam memperkeruh suasana, menyebarkan potongan informasi yang direkayasa agar terlihat meyakinkan. Raffi juga menyampaikan bahwa rumor mengenai sekutu misterius IB sama sekali tidak memiliki dasar, dan ia mendesak publik agar tidak mempercayai narasi yang tidak disertai data. Sikap Raffi ini sontak menggugah publik karena sebelumnya ia memilih diam. Namun kini, klarifikasinya justru menjadi titik balik dalam mengarahkan opini publik ke jalur yang lebih objektif. Pernyataan Raffi Ahmad mengenai sosok yang disebut sebagai sekutu misterius IB menjadi salah satu bagian paling disorot dari klarifikasinya. Sebagai reporter, saya mencatat dengan cermat setiap kata yang ia sampaikan. Menurut Raffi, sosok tersebut bukanlah figur publik, tidak memiliki hubungan spesial dengan IB, dan keberadaannya telah didistorsi oleh mereka yang ingin menciptakan sensasi. Ia menyebut bahwa identitas asli sebenarnya jauh dari gambaran liar netizen yang memicu drama berkepanjangan. Meski Raffi tak menyebut nama langsung, penjelasannya menunjukkan bahwa orang tersebut hanyalah individu biasa yang terseret gelombang rumor tanpa alasan jelas. Publik dibuat tercengang ketika Raffi mengungkap bahwa sebagian besar informasi mengenai sekutu misterius itu bahkan tidak mendekati kebenaran. Narasi yang beredar di media sosial nyatanya hanya rekaan untuk memancing kebenaran. Detail ini menjadi kunci penting dalam memahami bagaimana hoaks dapat dibuat sedemikian rupa hingga tampak meyakinkan. Selama mengikuti perkembangan kasus ini, saya melihat bagaimana media sosial memainkan peran besar dalam menciptakan efek domino. Satu unggahan yang tidak terverifikasi dapat beranak pinak menjadi puluhan narasi baru.
Banyak akun dengan motif sensasional lebih memilih menyebarkan rumor daripada fakta demi engagement dan viralitas. Dalam kasus ini, hoaks tentang eBay bukan hanya sekedar isu hiburan, tetapi telah berkembang menjadi perbincangan publik yang menekan reputasi dan mental sejumlah pihak. Raffi Ahmad menyoroti fenomena ini dengan serius, memperingatkan bahwa hoaks dapat merusak citra seseorang dalam hitungan jam. Sebagai reporter, saya juga melihat bagaimana sebagian netizen menerima informasi tanpa saring, sehingga memperkuat penyebaran rumor. Dampak panjang dari pola ini bisa menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah fokus dari isu yang lebih penting. Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana ekosistem digital saat ini sangat rentan terhadap manipulasi informasi. Di tengah semakin panasnya isu, sosok eBay justru memilih untuk diam dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Dari pengamatan saya di lapangan, sikap diam ini memunculkan dua reaksi. Sebagian melihatnya sebagai langkah menenangkan keadaan, namun sebagian lain justru menganggapnya sebagai legitimasi rumor. Rekan dekat eBay menyatakan bahwa ia tak ingin menanggapi sesuatu yang tidak berdasar. Namun, ketidakhadiran klarifikasi langsung semakin membuka ruang spekulasi baru. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana diamnya eBay dimanfaatkan sejumlah akun untuk membuat narasi tambahan, memperluas kisah yang bahkan tidak pernah terjadi. Situasi ini semakin membuktikan pentingnya komunikasi yang cepat dan tepat untuk memotong alur penyebaran rumor. Meski begitu, setelah klarifikasi dari Raffi Ahmad, tekanan terhadap eBay mulai mereda, memberikan gambaran bahwa isu tersebut memang tidak memiliki landasan kuat. Setelah klarifikasi Raffi Ahmad dipublikasikan, halaman komentar berbagai platform langsung dipenuhi reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mengaku merasa tertipu oleh rumor yang beredar sebelumnya, sementara sebagian lain mengapresiasi langkah Raffi meluruskan keadaan. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana pernyataan Raffi menjadi turning point yang mengubah arah pembicaraan publik. Tidak sedikit warganet yang mulai menyadari perlunya sikap kritis sebelum menyebarkan informasi. Dalam pesan penutupnya, Raffi menegaskan bahwa ruang digital harus digunakan secara sehat, bukan sebagai tempat menyebar fitnah. Ia berharap masyarakat dapat belajar dari insiden ini dan menggunakan media sosial dengan lebih bertanggung jawab. Kejadian ini kembali menjadi bukti betapa mudahnya hoaks berkembang jika tidak ada klarifikasi langsung dari sumber terpercaya. Dari kacamata jurnalisme, kasus ini adalah peringatan keras mengenai pentingnya verifikasi, literasi digital, dan kehati-hatian dalam menafsirkan informasi.